Saya seorang dokter, saya tidak seharusnya sakit. Kata-kata ini diucapkan oleh Geoff Toogood, seorang dokter yang selalu bersemangat membantu orang lain. Namun, siapa sangka, tantangan terbesar Geoff adalah menjaga kesehatannya sendiri. Geoff Toogood selalu senang membantu orang lain. Itulah salah satu alasan utama ia memutuskan untuk menjadi dokter. Tonton sampai habis kisah ini dan jangan di-skip, karena di akhir video, kami akan menceritakan bagaimana dia berjuang melawan penyakitnya. Sebelum lanjut, jangan lupa di-like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar channel ini bisa mengalahkan MrBeast dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Apakah kamu pernah bercita-cita menjadi seorang dokter? Atau kamu yang sedang menonton video ini adalah seorang dokter? Yuk kita lanjut kisah Dr. Geoff di video ini. Di awal karirnya, Geoff menjalani mimpinya. Namun, kenyataannya berbeda. Tekanan dan jam kerja yang panjang, seringkali bekerja 48-56 jam berturut-turut tanpa pulang atau tidur cukup, menjadi bagian dari hidupnya selama 3 atau 4 tahun. Dunia kedokteran sangat hierarkis. Dunia ini tabah dan kompetitif. Menolak untuk menunjukkan kelemahan dan terus maju adalah sifat yang dikagumi. Meskipun sedang berjuang, Geoff tidak memberitahu siapapun. Begitulah keadaan di profesi medis. Jam kerja panjang, kurang tidur, Geoff hanya menerima bahwa itu semua bagian dari kesepakatan. Dokter ada untuk membantu orang. Kesehatan mereka sendiri bisa menunggu. Geoff melakukan apa yang dilakukan banyak rekannya, ia hanya menahan stres. Ia memulai pelatihannya untuk menjadi seorang kardiolog, sebuah proses yang memakan waktu 8 tahun. Selama masa ini, ia sering berpikir untuk meminta dukungan guna mengelola stresnya, tetapi tidak pernah melakukannya. Setelah pelatihannya selesai, Geoff langsung terjun sebagai konsultan. Pada saat itu jadwalnya sangat padat. Dan setelah merenung, Geoff mengakui ia jelas-jelas kelelahan. Dia mengalami semua gejala itu, dia menjadi marah dan tidak peduli dengan pekerjaannya. Dia tidak ingin melakukan pekerjaan itu, dan dia sangat ingin beristirahat. Namun, Geoff menolak untuk mengambil cuti. Dan kesehatan mentalnya yang buruk, mulai mempengaruhi kehidupan sehari-harinya di luar rumah sakit. Dia menjadi sangat mudah tersinggung jika ada suara bising. Ketika mengendarai mobil, mobil harus dalam keadaan senyap. Musik yang diputar melalui pengeras suara atau orang-orang yang berbicara di dekatnya membuat dia cemas dan kesal. Di masa sulitnya, Geoff menemukan perlindungan dalam berenang. Di dalam air, suasana tenang dan dia dapat mengabaikan semua hal lain, memfokuskan semua perhatiannya pada gerakan berikutnya, napas berikutnya. Tetapi Geoff sadar, ini bukan solusi, dia tidak dapat sepenuhnya melarikan diri. Geoff menduga bahwa ia mengalami depresi tetapi tidak dapat mengungkapkannya kepada dokter lain. Sebagai gantinya, ia mengunjungi situs web Beyond Blue dan mencari tahu gejala-gejala depresi. Geoff membuat janji temu dengan dokter pribadinya. Sambil duduk di ruang tunggu, ia mulai khawatir salah satu pasiennya mungkin ada di sana dan mengenalinya. Ia tidak ingin mereka berpikir bahwa ia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bagaimanapun, ia adalah orang yang bisa memperbaiki diri. Bukan orang yang perlu diperbaiki. Ketika akhirnya dipanggil ke kantor dokter umum, Geoff tidak tahu harus mulai dari mana. Ia menangis terseduh-seduh. Kemudian ia mengatakan apa yang selama ini ia ketahui. Lalu dia mengatakan, "Saya butuh bantuan." Kunjungannya ke dokter umum memberinya rasa lega yang luar biasa. Sekarang Geoff telah mengakui bahwa dirinya tidak baik-baik saja, ia dapat fokus pada pemulihannya. Atas rekomendasi dokter pribadinya, Geoff meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan psikolog dan psikiater. Selain menjalani terapi, ia juga diberi resep obat dan akhirnya mengambil cuti kerja. Geoff juga mulai berlatih kesadaran penuh, meskipun tidak seperti yang orang duga. Dan berenang selalu menjadi pilihan utama bagi Geoff untuk menenangkan dirinya. Selain itu, Geoff juga bermain drum untuk melepaskan stresnya. Geoff masih memainkan drum dan bermain air jika memungkinkan, keduanya tetap menjadi strategi utama untuk kesejahteraannya. Semangatnya untuk membantu orang lain kini melampaui pekerjaannya. Pesan yang ingin saya tinggalkan kepada dokter dan mahasiswa kedokteran adalah, perubahan dalam cara kita menangani kesehatan mental. Kesehatan mental adalah hal yang sangat penting. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan menjaga diri Anda, karena Anda juga berhak untuk sehat dan bahagia. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi layanan kesehatan mental terdekat.
Anda tidak sendirian.